Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu pemirsa yang budiman, masih bersama UJF Official bersama Ustadz Joni Fauzan. Pada pertemuan kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang disampaikan Ustadz, apakah beda antara kata anzalna dengan nazalna? Karena yang sering kami dapatkan seperti dalam surah Al-Qadar itu Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, menurunkan. Sedangkan dalam ayat lain misalnya dalam surah Al-Hijr inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, maknanya juga menurunkan. Bapak Ibu pemirsa yang budiman, sebelum kita jawab, kita akan kembalikan kata anzalna dan nazalna kepada asal katanya. Anzalna dan nazalna berasal dari kata nazala, fi'lul lazim, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Seperti misalnya nazala Muhammadun minal kursi, Muhammad turun dari kursi. Maka ketika mendapatkan tambahan hamzah di depannya menjadi anzala, artinya menurunkan. Contoh, anzala fajrul hakibatahu, fajrul menurunkan kitabnya. Begitu juga dengan nazala, juga artinya menurunkan. Nazzala aliyun kutubahu, Ali menurunkan kitab-kitabnya, artinya menurunkannya berangsur-angsur. Nah, disinilah Bapak Ibu pemirsa yang budiman, di dalam memahami Al-Quranul Karim, salah satu ilmu yang harus kita pahami adalah ilmu tasrif atau ilmu sharaf, agar kita memahami apa tujuan dari perubahan satu kata kepada kata yang lain. Kalau kata Imam Sibawai, satu kata misalnya kitab atau kataba itu bisa berubah menjadi 99 kata dengan makna yang berbeda-beda. Maka perubahan kata nazala kepada anzala yang tadinya lazim tidak membutuhkan objek menjadi membutuhkan objek. Contoh, anzala Muhammadun kitabahu, Muhammad menurunkan kitabnya. Kalau yang tadi nazala aliyun minal kursi, Ali turun dari kursi. Sekarang anzala Muhammadun kitabahu, Muhammad menurunkan kitabnya. Dari yang tidak membutuhkan objek menjadi membutuhkan objek. Beda dengan ungkapan nazzala Muhammadun kutubahu, Muhammad menurunkan kitabnya, menurunkan kitab-kitabnya. Nazala, maka salah satu fungsi perubahan kata nazala kepada nazzala itu adalah lidalalati ala taktir, untuk menunjukkan banyak dan berbeda-beda. Maka setelah kita memahami perubahan atau tasrif, dalam bahasa lainnya konjugasi, dari kata nazala kepada anzala dengan nazala, kita akan mengatakan begini. Ketika ayat yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, ini menunjukkan kalau Al-Quran itu diturunkan secara langsung, jumlatan wahidah, sekaligus. Atau mungkin menurunkan di situ adalah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan ketika kita mendapatkan Al-Quran, ayat Al-Quran
yang bunyinya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun dalam surah Al-Hijr atau dalam surat As-Sajdah alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Inilah Bapak Ibu yang menurunkan Al-Quran itu dengan secara berangsur-angsur. Kalau anzalna dari lauhil mahfuz ke langit dunia artinya menurunkan secara sekaligus, sedangkan nazzalna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ayat-ayat yang serupa dengan itu menunjukkan kalau Al-Quran itu diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama berapa tahun? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Inilah Bapak Ibu bedanya antara anzalna dengan nazzalna. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.